Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubal arifin, nawwarahu binuril huda wal yaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, khaliluhu wa safiyuh, khairu nabiyyin arsalahu Allahu ilal alami kullihi bashiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menikmati ibadah kepadanya, dan semoga setiap ibadah yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini diterima dan diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat ini tidak lepas dari hati dan fikiran kita, sehingga di hari kemudian kelak kita termasuk orang-orang yang diantar dan dibimbing Rasulullah menuju ke telaga syurganya insyaAllah. Alhamdulillah, tadi protokol memberikan pengantar, saya kira siang ini luar biasa semangatnya beliau. Iya. Tak bangka-bangka sumpah ini. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam bulan Ramadan sudah sering disampaikan barangkali di tempat ini bahwa salah satu tujuan terpenting kita selama 30 hari bulan Ramadan ini adalah menggosok hati, mengamplas jiwa ini, sehingga jiwa hati yang awalnya kotor di 11 bulan sebelumnya, di bulan Ramadan itu dia tercuci bersih dan dia mengkilat, sehingga kilat, karena dia mengkilat ketika kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, di situ ada rasa ketersambungan antara jiwa kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu antara lain tujuan terpenting daripada bulan Ramadan. Karena itu dalam kesempatan yang singkat ini, di subuh hari yang mubarakah ini, saya ingin bercerita kembali untuk mengingatkan atau mengangkat kembali pemahaman kita tentang nafsu-nafsu manusia. Kalau yang kita mau bersihkan adalah hati atau jiwa atau nafsu, maka minimal kita juga harus mengenal karakteristik jiwa dan nafsu yang akan kita bersihkan itu. Di dalam Islam minimal ada 4 kategorisasi nafsu yang kita kenal. Kategorisasi ini kita mau lihat sebentar. Kita akan menyebutkan ciri-cirinya dan apa saja yang sering dia lakukan supaya kita mengenal sudah pada kategori yang keberapa saya. Dan mudah-mudahan di dalam bulan Ramadan ini kita bisa tembus ke dalam kategori yang terakhir atau kategori yang keempat. Kategori 4 kategori ini, yang pertama adalah ada yang disebut dengan an-nafsul ammarah. Yang kedua ada yang disebut dengan an-nafsul lawwamah. Yang ketiga an-nafsul mulhamah. Dan yang terakhir, yang keempat itu adalah an-nafsul mutmainnah. Kita mulai dari yang pertama, an-nafsul ammarah. An-nafsul ammarah ini adalah nafsu yang selalu mengajak untuk melakukan keburukan. Jadi dalam setiap aktivitas kita, setiap kehidupan kita, an-nafsul ammarah inilah yang selalu mengajak kita untuk melakukan kejahatan dan melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Yusuf, "Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su." Saya tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan. Itu kata Yusuf alaihissalam. Karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan. Ini peristiwanya terjadi ketika Nabi Yusuf alaihissalam dipelihara oleh menteri dari Mesir, dan istri dari menteri itu menggoda Yusuf. Di saat Yusuf ini
di dalam Al-Quran itu juga dikatakan faqad hammat bihi wa hamma biha. Wanita ini sudah tergoda kepada Yusuf dan juga Yusuf sudah tergoda kepada wanita ini. Laula an ra'a burhana rabbi. Andaikan Yusuf tidak melihat tanda-tanda kebesaran Allah, maka terjadilah. Akan tetapi itu tidak terjadi. Meskipun dia tidak terjadi, Yusuf tidak membanggakan diri. Dia justru mengatakan, alaihissalam mengatakan bahwa fama ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Saya tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan karena sesungguhnya nafsu itu memang selalu mendorong kepada kejahatan. Nah, ini adalah nafsu yang pertama. Ada beberapa karakteristik nafsu ammarah. Yang pertama adalah nafsu ammarah ini cenderung menuruti hawa nafsu dan dorongan syaitan. Jadi tidak ada remnya. Ketika ada sesuatu di depan ini ada yang baik dan buruk, nafsu ammarah itu langsung memilih yang buruk. Itu yang disebut dengan nafsu ammarah. Nafsu ammarah ini suka bermaksiat, melakukan dosa tanpa rasa bersalah. Jadi kalau ada hal-hal seperti ini yang terjadi dalam diri kita, maka yang bergerak itu adalah nafsu ammarah, nafsu yang paling rendah tingkatannya. Kemudian nafsu ammarah ini juga keras, enggan menerima nasihat. Kalau dikasih nasihat, dia selalu menolak. Itu juga termasuk nafsu ammarah. Egois, selalu mementingkan diri sendiri, tidak mementingkan orang lain. Dia tidak peduli dengan orang lain, yang penting keinginannya tercapai, dia tidak mau negosiasi. Ini juga adalah wujud dari nafsu ammarah. Selanjutnya, karakteristik lain dari nafsu ammarah ini adalah mudah marah. Jadi kalau ada yang sumbunya pendek, ya, boleh jadi dia masih berada dalam posisi nafsu ammarah. Mudah marah, suka dendam, sombong dan cinta dunia secara berlebihan. Tapi Bapak Ibu, kalau saya bilang misalnya tadi ini mudah marah, itu nafsu ammarah, jangan mikir ingat-ingat teman tak boleh siapa yang suka marah ini. Itu harusnya kembali ke diri kita. Apakah kita masih termasuk dalam kategori nafsu al-ammarah? Yang kedua adalah nafsu al-lawwamah. Nafsu al-lawwamah ini dalam bahasa Arab berasal dari kata lama yalumu, dia menyesali dirinya. Jadi an-nafsul lawwamah ini adalah nafsu yang suka menyesali dirinya. Dia selalu menyesali perbuatan dosa yang telah dia lakukan. Dan orang-orang yang sudah berada pada an-nafsul lawwamah ini cenderung selalu ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilustrasinya nafsu lawwamah itu begini. Kalau tadi nafsu ammarah ada buruk dan baik, yang terpilih itu langsung yang buruk, itu nafsu ammarah. Kalau nafsu al-lawwamah di depannya ada baik, ada buruk, dia selalu timbang-timbang dulu. Apakah saya kerja yang buruk atau saya kerja yang baik? Sayangnya dia selalu terjerumus memilih yang buruk. Karena itulah selalu hadir di dalam dirinya penyesalan-penyesalan setelah melakukan dosa itu. Itulah sebabnya dia disebut dengan an-nafsu al-lawwamah, nafsu yang selalu menyesali dirinya. Di dalam Al-Quran, nafsu ini diisyaratkan melalui surah Al-Qiyamah ketika Allah berfirman, wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Aku bersumpah demi jiwa yang sangat menyesali dirinya. Nah, bagaimana karakteristik nafsul lawwamah? Yang pertama adalah ia selalu menyesal akibat kesalahan dan dosa yang dia lakukan. Yang kedua, selalu ada pergulatan batin di dalam dirinya untuk melakukan yang baik dan yang buruk. Tetapi sayang dia selalu jatuh pada yang buruk. Ingin bertobat, baru ingin. Meskipun sering jatuh ke dosa lagi. Jadi dia sudah bertobat, setelah itu tidak lama kemudian jatuh lagi ke dosa yang sama. Tobat, jatuh lagi ke dosa yang sama. Ini adalah nafsu al-lawwamah.
Kemudian orang yang memiliki an-nafsul lawwamah ini selalu ingin berusaha memperbaiki diri. Selalu ingin berusaha memperbaiki diri meskipun sering sekali dia tidak istiqamah. Jadi dia mau memperbaiki diri. Bulan Ramadan pokoknya dia mau memperbaiki dirinya, tetapi sayangnya dalam 30 Ramadan itu dia tidak istiqamah lagi. Ini adalah nafsu al-lawwamah. Tetapi nafsu al-lawwamah ini adalah nafsu yang sudah mulai naik posisinya, derajatnya dibanding nafsu al-ammarah itu tadi. Nafsu al-lawwamah ini adalah nafsu yang sudah mulai ingin sampai kepada tingkatan yang lebih tinggi. Yang ketiga, ada yang disebut an-nafsu al-mulhamah. Sebagian ulama berkata bahwa an-nafsul mulhamah ini adalah nafsu yang diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Fajr dikatakan, dalam surah Asy-Syams, wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi di dalam jiwa manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, ini ada dua hal, ada fujur, ada takwa. Nah, di sini ada nafsu yang disebut dengan nafsu al-mulhamah. Nafsu mulhamah ini, kalau misalnya di depannya ada yang baik dan ada yang buruk, dia masih memilih mana yang saya lakukan. Dia masih berperang, mana yang bagusnya saya lakukan. Tetapi karena dia diberikan ilham oleh Allah, sehingga pilihannya selalu menjadi pilihan yang baik. Itu disebut dengan nafsu mulhamah. Dan ini kita sering rasa, saya kira kita semua sering rasa, ketika kita mau melakukan keburukan, tiba-tiba ada saja penghalang melakukan keburukan itu, dan akhirnya kita melakukan kebaikan, maka itu adalah nafsu al-mulhamah. Nafsu yang diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana karakteristik nafsu mulhamah ini? Pertama, nafsu al-mulhamah ini selalu berusaha kuat menghindari dosa. Meskipun kadang di dalam fikirannya dia tergoda, tetapi di dalam aktivitasnya, di dalam prakteknya, dia tidak melakukan yang dosa itu. Jadi di kepalanya gitu yang terus terputar-putar dosa, tetapi dia tidak melakukannya. Itu nafsu mulhamah. Kemudian orang yang memiliki nafsu mulhamah ini, dia ini condong atau cenderung beristiqamah meskipun belum stabil. Jadi dia istiqamah tetapi belum betul-betul stabil. Kalau yang pertama tadi, an-nafsul lawwamah ini, hari ini dia mulai mulai dekat kepada Allah, 1, 2 hari, 3 hari kemudian dia pergi lagi. Kalau nafsu mulhamah ini lebih banyak istiqamahnya daripada tidak istiqamahnya. Itu nafsu al-mulhamah. Ketika tergoda misalnya berbuat dosa, ia segera mengingat Allah dan meninggalkannya. Ini nafsu al-mulhamah. Kemudian nafsu mulhamah juga ini selalu meninggalkan maksiat, meskipun ada dorongan kuat untuk melakukannya. Itu nafsu mulhamah. Ya, kalau saya minimal kita dalam bulan Ramadan ini ada dalam posisi mulhamah, itu sudah luar biasa. Nafsu al-mulhamah. Kemudian semangat untuk belajar agama dan memperbaiki diri itu tinggi pada orang yang berada pada nafsu al-mulhamah. Selanjutnya yang terakhir, ada yang disebut dengan nafsul mutmainnah. Ini nafsul mutmainnah, inilah yang kita harapkan semua kita bisa dapat sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nafsul mutmainnah ini adalah nafsu yang tenang, dia nafsu yang tentram, dia ridha terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nafsu yang memiliki tingkatan yang paling tinggi. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait dengan nafsu al-mutmainnah ini, ketika Allah berfirman, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati." Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridha dan diridai, lalu masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam syurga. Nafsul mutmainnah ini, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia,
Sesungguhnya inilah yang menjadi tujuan terciptanya kita di muka bumi. Kita diberikan nafsu fujur, nafsu taqwa, fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh merugi orang yang mengikuti nafsunya, dan sungguh beruntung orang-orang yang mengikuti zakah, yang membersihkan hatinya. Ketika hati ini sudah mulai bersih, maka kita akan kembali dan dipanggil oleh Allah, ya nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Jadi kehidupan kita ini sesungguhnya memang mengarah ke sana, bagaimana nafsu kita ini, jiwa kita ini masuk ke dalam kerangka mutmainnah. Barulah dalam keadaan kita sudah mutmainnah, mudah-mudahan semua yang hadir di tempat ini insya-Allah bisa merasakan itu sebelum kita dipanggil oleh Allah, sehingga ketika nyawa kita ingin ditarik oleh Allah, ayat inilah yang datang mendekat kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Lalu apa karakteristik nafsu al-mutmainnah? Karakteristik nafsu al-mutmainnah, dia selalu tenang dan ridha terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia tidak terpengaruh oleh godaan dunia, syahwat dan syaitan. Dalam bulan Ramadan ini kita sudah mulai di sini. Kita tidak terpengaruh lagi dengan duniawi, kita tidak terpengaruh lagi dengan syahwat, kita tidak terpengaruh lagi dengan syaitan. Nafsul mutmainnah juga selalu ikhlas dalam beribadah hanya untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nafsul mutmainnah juga selalu sabar dalam ujian, syukur dalam nikmat. Dia selalu ingat zikrullah dalam setiap keadaan. Ini bulan Ramadan ini kan hampir tidak lepas kita punya bibir, hati itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itu tanda-tanda bahwa kita sudah ada di dalam nafsu al-mutmainnah. Dia selalu mencintai kebaikan dan membenci kemaksiatan. Jadi orang-orang yang memiliki nafsul mutmainnah selalu cinta yang baik-baik, dan dia tidak senang yang buruk-buruk. Bagaimana contoh perilaku orang-orang yang memiliki nafsul mutmainnah? Yang pertama adalah jika menerima musibah dia sabar dan ikhlas. Yang kedua, dia rajin beribadah dan khusyuk di dalam salatnya. Yang ketiga, dia selalu menjauhi maksiat dengan penuh kesadaran. Dan yang keempat, dia tidak rakus terhadap dunia dan dia zuhud. Ini nafsul mutmainnah. Kesimpulan khutbah, kesimpulan ceramah yang singkat di subuh hari ini adalah, yang pertama, setiap manusia selalu berada dalam proses naik turunnya, naik turun nafsu. Mudah-mudahan kita naik turun itu adalah kita naik turun dari mulhama, dari mutmainnah turun ke mulhama sedikit, naik lagi ke mutmainnah, dan mudah-mudahan kita tidak lagi turun pada level yang paling rendah, yaitu nafsu al-ammara bisu. Yang kedua, tujuan hidup seorang hamba adalah mengolah nafsu dari ammarah menuju mutmainnah. Jadi memang pekerjaan kita Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, itu adalah menggosok hati dari proses yang paling rendah masuk ke yang lebih tinggi sedikit, masuk lagi kepada al-mulhama, dan yang terakhir adalah masuk ke dalam nafsu al-mutmainnah. Inilah perjuangan kita dalam kehidupan dunia ini. Dan yang terakhir adalah nafsul mutmainnah ini selalu dididik, selalu dibina dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu dibina dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hampir di setiap hari dalam kehidupannya tidak pernah dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab selalu di dalam hatinya itu merasa dia adalah hamba yang hina dina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya orang-orang yang memiliki nafsu mutmainnah selalu tawadu, tidak angkuh apalagi sombong kepada orang lain. Dia selalu tawadu, dia selalu memberikan sesuatu kepada orang lain sepanjang itu tidak melanggar hak-hak dirinya. Itu adalah nafsu al-mutmainnah. Dan nafsu al-mutmainnah ini adalah kunci untuk meningkatkan derajat nafsu kita. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita sampai pada nafsul mutmainnah sebelum kita meninggalkan bulan Ramadan ini, dan terus berlanjut dalam kehidupan kita sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala menuju keharibannya insyaallah.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.